Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel The Santoso, teman-teman. Di video kali ini masih bahas tentang Lazada ya, teman-teman. Akhir-akhir ini mungkin dari kemarin ya, atau setelah 2 hari ini banyak teman-teman yang kaget mungkin karena di kesehatan tokonya ada pemberitahuan tentang kebijakan baru ya. Jadi mungkin teman-teman takut karena tokonya kena pelanggaran atau kena penalti atau kayak gimana. Jadi banyak yang posting juga di grup seperti ini ya, teman-teman. Jadi banyak yang posting tentang kebijakan ini. Oke, buat kalian yang baru gabung, baru nonton di channel ini, bantu buat subscribe juga ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar kedepannya nanti kalian bisa dapat info-info update video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut aja. Di sini tentang kebijakan paket tidak siap kirim ya. Banyak yang posting kayak gini kemarin. Mungkin teman-teman juga sering baca di grup mungkin ya, yang join di grup saya. Oke, banyak yang posting tentang kebijakan ini. Di sini saya bilang itu cuma info kebijakan om, karena emang itu cuma info aja, karena semua seller juga dapat notifikasi seperti itu. Dan mungkin sampai hari ini juga masih banyak seller-seller yang kaget mungkin dan masih belum paham seperti apa itu. Jadi ada yang bertanya juga, maksudnya kebijakan apa kak? Mohon pencerahannya, saya kurang paham. Oke, jadi di sini makanya saya buatkan videonya untuk sedikit menjelaskan tentang kebijakan apa. Oke, kita buka aja di Lazada Seller Centernya ya. Oke, di sini kita buka di kesehatan toko, maaf. Oke, di sini juga saya dapat karena emang semua seller pasti dapat notifikasi seperti ini. Kebijakan paket tidak siap kirim atau PNR mulai 1 Oktober akan diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan banding terlebih dahulu sebelum pemberian NCP. NCP itu maksudnya poin pelanggaran ya teman-teman. Jadi si poin itu tidak akan diberikan sampai banding Anda ditolak atau jika Anda tidak mengajukan banding dalam 14 hari. Oke, untuk kebijakan paket tidak siap kirim ini harap dipahami dulu apa sih itu paket tidak siap kirim. Paket tidak siap kirim itu jadi seandainya ada order masuk di kalian hari ini, lalu kalian ubah status paket siap kirim dan paket itu tidak kalian kirim hari ini gitu. Jadi paket terpending dalam status siap kirim, bisa itu kalian kirimnya besok atau lusa. Nah, itu yang bakal jadi nanti masuk ke persentase paket tidak siap kirim. Jadi harusnya RTS atau ready to ship atau perubahan status ke paket siap kirim itu dilakukan kalau emang barang memang benar-benar mau dikirim hari itu juga, mau diangkut oleh pick up ataupun mau dikirim ke DOP langsung. Oke, jadi jelas ya. Jadi perubahan status paket siap kirim itu memang harus dilakukan kalau emang paket itu emang benar-benar siap kirim ya teman-teman. Jangan sampai terpending setelah status siap kirim, itu bakal jadi persentase paket tidak siap kirim. Oke, di sini juga ada ya. Kalian bisa klik di bagian tanda seru ini yang abu-abu di bagian paket tidak siap. Di sini ada info paket tidak siap kirim adalah total dari paket yang tidak siap dibagi total paket 2 minggu sebelumnya. Perhitungannya menggunakan periode 1 minggu. Jadi nanti dihitungnya periode permingguan. Jadi berapa persen dari misal yang paket tidak siap kirimnya itu nanti dihitung dari yang permingguannya. Oke, persentasenya dihitung dari situ. Oke, untuk kebijakan paket tidak siap kirim ini lebih jelasnya kalian bisa buka di pusat bantuan penjual. Kalian bisa ketikkan kata kunci di sini paket tidak siap ya. Oke, paket tidak siap ini ada 2 hasil. Kalian bisa klik yang paling atas, dashboard keterlambatan pengiriman, pembatalan dan paket tidak siap. Oke, diklik aja ya teman-teman. Nah, oke. Di sini ada 3 menu. Batas pengiriman SLA, keterlambatan pengiriman, dan pembatalan, dan paket tidak siap. Kalian pilih yang paket tidak siap ya teman-teman. Oke, di sini ada pengenalan dulu, ada paket gagal kirim, ada paket tidak siap kirim, penjual tidak beroperasi. Oke, untuk paket tidak siap kirim adalah paket yang telah diubah statusnya seperti tadi saya dijelaskan. Saya jelaskan di depan kalau paket udah diubah statusnya menjadi siap kirim walaupun penjual belum siap untuk menyerahkan paket gitu. Jadi masuknya ke persentase paket tidak siap kirim. Oke, kita bisa lanjut aja langsung ke bawah. Kalian bisa baca-baca ini lengkapnya.
tentang paket tidak siap kirim. Nah, lalu ada proses pengajuan banding. Nah, ini yang terbaru yang infonya semua dapat, ada warning di kesehatan tokonya. Ini ada proses pengajuan bandingnya. Jadi ketika Anda teridentifikasi melakukan pelanggaran kebijakan paket tidak siap kirim, maka Anda akan dapat notifikasi catatan ketidakpatuhan di kesehatan toko. Seller akan diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan banding sebelum pemberian poin pelanggaran atau NCP. Nah, ini ada ya, ini yang tadi di info di depan, yang ada notifikasi di depan. Jadi kita nggak bakal dikasih poin dulu sebelum kita mengajukan banding. Kalau emang itu misal ada kesalahan dari kita atau ada kesalahan sistem atau kayak gimana, jadi kita harus mengajukan banding dulu gitu. Kecuali emang kita nerima emang oh ya oke, itu kesalahan kita, jadi ya mau nggak mau kita harus kena poin, ya terserah itu sih ya. Jika banding berhasil, maka toko tidak akan menerima poin pelanggaran atau NCP. Jika banding yang diajukan tidak berhasil, Anda tidak mengajukan banding dalam 14 hari, maka poin pelanggaran akan diberikan untuk toko Anda. Nah, ini maksudnya dari yang notifikasi tadi di depan yang kuning itu ya teman-teman. Jadi notifikasi itu semua seller dapat karena ada kebijakan baru dari Lazada. Jadi paket tidak siap kirim nih yang tadinya langsung kita dapat poin, ini kita dikasih waktu kelonggaran dulu untuk banding dulu selama 14 hari ke depan. Kalau kita tidak banding, kita bisa diberi poin atau kita tidak jadi dikenakan poin jika bandingnya berhasil. Oke, semoga cukup mencerahkan juga buat teman-teman juga. Jadi paham, begini ya maksudnya gitu ya. Oke, di sini ada, silahkan cantumkan bukti ketika Anda mengajukan banding agar kami dapat meninjau banding Anda dengan cepat, efektif. Oke, jadi semua ada di sini ya teman-teman, ada di pusat bantuan penjual di sini. Oke. Dan di sini konsekuensinya untuk poin pelanggaran ini belum diupdate ya teman-teman. Ini poin pelanggaran per Desember 2021, kriteria pemberian poin pelanggarannya. Status tinggi misal jumlah paket dalam seharinya lebih dari sama dengan 20, lalu paket gagal kirimnya lebih dari 10%. Lebih dari sama dengan 10%. Oke, kena poin pelanggarannya 1 poin. Terus untuk sangat tingginya lebih dari 20 dan paket gagal kirimnya itu lebih dari sama dengan 30%, itu akan kena 2 poin. Ini per Desember, entah itu masih berlaku sampai hari ini atau enggak. Tapi ya gambarannya sedikit dari sinilah tentang konsekuensi poin dari paket tidak siap kirim. Gimana? Jadi cukup menjelaskan ya teman-teman. Semoga nggak takut lagi karena emang bukan pelanggaran atau bukan kena poin buat toko teman-temannya. Jadi ini cuma sekedar notif aja buat kalian yang emang di awalnya nih misalnya masih masuk order langsung kalian ubah status ke siap kirim, lebih baik jangan ya teman-teman. Apalagi kalau emang barangnya PO 1-2 hari atau kayak gimana, lebih baik ubah ke status siap kirim itu di saat paket memang mau diantarkan ke DOP atau memang mau di pick up oleh kurir pick up. Oke, semoga jelas ya teman-teman penjelasannya. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan juga subscribe juga ya teman-teman. Oke, jika emang kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan aja di kolom komentar atau silahkan tanya jawab di grup FB saya ya. Oke teman-teman, oke sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.